Saudara, hari ini Ketua RT saksi kasus Vina Pasren dipolisikan atas dugaan kesaksian palsu. Jejak Pasren dan anaknya menghilang dari desa usai menjadi saksi kasus Vina 8 tahun silam. Ketua RW 10 Karya Bakti membongkar kesaksian palsu Abdul Pasren terkait keberadaan terpidana kasus Vina. Abdul Pasren yang dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki diduga berbohong saat memberikan keterangan pada tahun 2016 yang lalu kepada polisi. Itno Arianto yang pada tahun 2016 menjabat Ketua RW 10 Karya Bakti Kota Cirebon memberi kesaksian saat keluarga para terpidana datang ke rumah Abdul Pasren yang saat itu menjabat sebagai RT. Sebuah percakapan terjadi yang intinya meminta agar Ketua RT Pasren berkata jujur sesuai fakta bahwa para terpidana kasus pembunuhan Vina saat itu tidur di rumah Pasren bersama salah satu anaknya. Itno juga membantah jika keluarga terpidana menawarkan sejumlah uang kepada Ketua RT Abdul Pasren. Semuanya mau silaturahim ke rumahnya Pak RT Pak Pasren. Tujuannya ingin kejujuran Pak RT bahwa anak-anak tidur di rumahnya Pak RT Pak Pasren waktu itu. Saya menyimak omongan Pak Kasana itu. Sementara itu, foto-foto Abdul Pasren beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Dalam foto yang beredar, Abdul Pasren berpose berada di tengah-tengah mengenakan peci antara anak dan istrinya. Saat ini Abdul Pasren menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Bahkan, ia dicari oleh banyak pihak karena dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, pemirsa, ketidaktelitian di awal penyidikan diduga menjadi penyebab kasus pembunuhan Vina dan Eki berlarut-larut. Terkait undangan wawancara atau klarifikasi perkara atas nama Ligi Akbar Cahyana terkait penyelidikan dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 ayat 1 KUHP yang terjadi di Kota Cirebon pada tanggal 26 Mei 2017. Nah, ini surat undangannya itu yang untuk pemeriksaan pasal yang tadi saya sebutkan. Namun pada hari Rabu kemarin yang seharusnya klien kami diperiksa, akan tetapi kami minta diundur waktunya ataupun di rescheduling lagi karena kami tim juga kemarin belum siap dan kami juga udah meminta kepada kanit dari unit Harda di Treskrim Polda Jabar untuk dilakukannya pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Akan tetapi karena waktunya sudah mendesak dari Kanit Harda di Treskrim Polda Jabar mengharapkan di pemeriksaan tetap di Polda Jabar. Nah, karena hal tersebut kami belum bisa menghadirinya dan minta diundur dan dijadwal ulang untuk pemeriksaan klien kami. Kami berharap sih bisa dilakukan di Polres Cirebon Kota lah. Nah, ini kita juga belum jelas ini tersangkutnya kepada siapanya, karena yang menurut informasi sudah ada beberapa pihak juga yang sudah diminta keterangannya, termasuk dari orang tua yang terpidana ataupun saksi-saksi lain itu terkait pasal ini. Cuman inti permasalahannya atau inti perkaranya kita juga belum bisa menjelaskan karena klien kami belum diperiksa. Siap. Makanya kemarin cuma kita minta dijadwalkan ulang saja. Dan di Polres Cirebon katanya, Pak? Iya, kami harapkan bisa di Polres Cirebon. Jadi artinya spermanya ada. Apakah di sperma itu ada keterangan berdasar dari sperma si A, si B, si C? Di dalam kan saya bukan polisinya ya kan, pencari Pak. fakta kan. Saya lihat fakta dalam persidangan kan kita sama-sama baca. Iya, ini dibaca di Anibu. Ada tidak tertulis bahwa sperma ini berasal dari 8 yang sudah tertangkap itu. Di situ tidak dijelaskan. Nah, tidak kan? Berarti
terhukum 8 ini hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi. Ya kalau dengan legowonya polisi mengakui bahwa bukti-buktinya lemah, kemudian dia dengan sadar mengeluarkan SP3, Ibu rasa itu adalah kemenangan buat seluruh bangsa Indonesia. Ya senang dengan dibalikinnya berkas ke Polda Jabar dengan alasan P18, berarti kan memang bukti-bukti yang dikirim oleh Polda Jabar itu lemah seperti itu, dan tidak ada bukti permulaan yang mendukung bahwa diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, sehingga masih P18 dan tidak bukti-bukti tidak ada unsur pidananya, sehingga harus dipenuhi oleh pihak Polda, dan itu mungkin tidak akan terpenuhi. Makanya Ibu mohon dengan ikhlas dan tulus dan dengan kesadaran Polda Jabar akan memberikan SP3 kepada Peggy Setiawan. Semoga di hari 1 Juli 2024 pada saat pra-peradilan akan dikeluarkan SP3 sebagai hadiah untuk Peggy Setiawan dalam hari ulang tahunnya Bayangkara. 1 Juli kan bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bayangkara. Harapan Ibu seperti itu. Artinya dengan pengakuan seperti itu pun malah sebetulnya polisi menjaga marwah mungkin Bu, atau seperti apa Bu? Ya kalau dengan legowonya polisi mengakui bahwa bukti-buktinya lemah, kemudian dia dengan sadar mengeluarkan SP3, Ibu rasa itu adalah kemenangan buat seluruh bangsa Indonesia, dan juga pihak Polda atau institusi kepolisian akan sangat terhormat di mata masyarakat, karena memang dia dengan tulus dan menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan dan mengakui, meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Mungkin masyarakat akan memaklumi dan akan mengacungkan jempol. Alhamdulillah saya senang dengan itu. Juga dari dulu juga saya sudah ngomong, karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Kemudian Ibu meyakini bahwa Peggy saat itu ada ya, Peggy saat itu juga lagi waktu kejadian tidak ada di tempat. Peggy lagi kerja di Bandung. Mungkin nggak sih Bu dia sebagai dituduhkan geng motor apa Dia tidak, Peggy tidak pernah ikut-ikutan geng motor. Peggy hanyalah kerja dan kerja mencari duit buat adik-adiknya. Lalu gimana harapan seorang ibu terhadap Peggy? Ya harapan saya untuk Bapak Kapolda, saya mohon keluarkan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Jangan anak saya dihukum karena tidak pernah tidak terjadi kejahatan itu. Anak saya tidak melakukan kejahatan itu. Jangan dijadikan tumbal gitu ya. Yang dijadikan tumbal atas kesalahan orang lain yang menerima anak saya. Ibu rencananya mau ikut nanti Pak pas peradilan? Iya ikut. Ikut sidang itu ya Pak? Iya, lihat aja.